kawan-kawan, sekarang kita masuk lagi ke materi selanjutnya, itu tentang fungsi count, counta, count blank, count if, dan count ifs. Nah, dimana semua fungsi ini untuk menghitung jumlah data, baris data ya, bukan jumlah tapi baris datanya. Nah, di sini ada 5 macam ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang fungsi count. Fungsi count ini gunanya untuk menghitung jumlah sel yang terisi data numerik. Numerik itu angka ya. Jadi kalau selain angka dia tidak terdeteksi. Jadi kalau kita menghitung jumlah angka, ini contoh di bawah tabel ini kan, nilai siswa itu ada 76 dan seterusnya. Itu kan angka semua tuh. Jadi cara menghitung jumlahnya, jumlah angkanya ya, bukan jumlah total nilainya. Kita pakai count, sorot datanya, kemudian enter. 14 data. Ini contohnya, kalau kita ganti dengan huruf dia nggak terdeteksi ya, tinggal 13 ya. Ini kalau kita ganti, ini juga tinggal 58 kan? Jadi nggak terbaca. Jadi tinggal 12. Jadi count ini fungsinya untuk menghitung jumlah angkanya, hanya mendeteksi angka. Atau kalau kita kosongkan juga dia nggak terhitung. Jumlah sel. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi counta. Nah, kalau counta ini untuk menghitung sel yang terisi data numerik maupun teks. Jadi sel yang terisi mau itu angka, mau itu apa, bisa semuanya. Sama dengan counta. Pilih aja ya. Sorot datanya. Enter. Angka kita ganti dengan huruf, dia mati terdeteksi. Contohnya ini 80 kita ganti dengan 2, masih 14. Jadi angka dan huruf, jumlah sel yang terisi angka dan huruf. Kecuali kalau kita kosongkan. Kalau kita kosongkan dia nggak terdeteksi. Tinggal 13 ya kan kalau kita kosongkan. Oke, itu untuk counta. Kemudian selanjutnya kita ke count blank. Nah, count blank ini gunanya untuk menghitung jumlah sel yang tidak terisi data, itu yang kosong-kosong itu ya. Kita mau tahu jumlah sel yang kosong-kosong itu berapa, kita pakai fungsi count blank. Apakah tadi sama dengan count blank, pilih aja ya, ada pilihannya. Kemudian sorot datanya, enter. Nah, 4 sel yang tidak terisi data. Oke, apa ya, tambah lagi bisa jadi 5 deh. Itu fungsi count blank. Nah, selanjutnya kita pilih count if, menghitung jumlah sel yang terisi data dan memenuhi suatu kriteria. Ini gabungan ya, gabungan fungsi count dengan fungsi if yang saya jelaskan sebelumnya. Count if. Contohnya di sini ada siswa, ada yang lulus gagal. Nah, kita mau tahu nih jumlah yang lulus berapa orang atau jumlah yang gagal berapa orang, gitu kan. Nah, di sini kita bisa cari dengan menggunakan rumus count if. Caranya sama tadi ya, count if pilih, sorot datanya, kemudian pilih yang lulus, dan kita cari yang lulus nih, titik koma lulus, jangan lupa tanda petiknya. Oke, enter. Oke, yang lulus 4 orang, pas ya. Untuk gagal sama juga, ulang lagi. Count if, sorot datanya, kemudian titik koma, petik 2, gagal. Oke, enter. Jumlahnya 6 orang. Oke, itu untuk fungsi count if.
Selanjutnya yang terakhir itu fungsi COUNTIF. Ini fungsi COUNTIF ini menghitung jumlah sel yang terisi banyak data dengan banyak kriteria, atau bisa disingkat dengan COUNTIF bertingkat. Jadi bisa 2 kondisi, 3 kondisi, dan seterusnya. Contohnya ini kita ambil tabel yang dulu kita pakai untuk if ganda. Kan ada nilai ini, ada laki-laki yang lulus, ada laki-laki yang gagal. Ini kan 2 kriteria nih. Nah, kita mau cari di bawah ini, jumlah laki-laki yang lulus berapa, laki-laki yang gagal berapa, perempuan yang lulus berapa, yang perempuan yang gagal berapa. Oke, skor rumusnya sama dengan COUNTIF. Sorot dulu yang jenis kelaminnya, kemudian titik koma, tanda petik laki-laki, jangan kita ambil laki-laki dulu. Kemudian sorot lagi yang status kelulusannya, kita ambil yang lulusnya. Oke, lulus, enter. Oke, 2 orang ya laki-laki yang lulus, 1, 2, cuma 2 orang. Kemudian untuk laki-laki yang gagal sama COUNTIF, sorot jenis kelaminnya, kemudian titik koma, tanda petik 2, laki-laki. Kondisi pertama laki-laki, kemudian kondisi keduanya itu sorot status kelulusan, koma, titik 2 gagal. Jadi laki-laki yang gagal berapa orang? Oke, 3 orang ya. Kemudian untuk perempuan lagi sama caranya, sorot dulu jenis kelaminnya, terus tentukan jenis kelaminnya, COUNTIF, sorot jenis kelaminnya ya. Sekarang kita cari yang perempuan, titik koma, perempuan. Kemudian kita sorot lagi yang status kelulusan, titik koma, tanda petik yang lulus. Jadi kita cari perempuan yang lulus berapa orang. Oke, 4 orang. Nah, terakhir ya, terakhir kita perempuan yang gagal, sama juga sorot, perempuan. Sorot, kita cari yang gagal. Cari yang gagal, titik koma, gagal. Oke, enter. Ini gagal 1 orang. Ini udah dapat semuanya, jumlahnya totalnya 10 orang siswa. Kalau mau kita cek lagi bisa juga ya, dicek berapa laki-laki, perempuan yang lulusnya berapa orang. Nah, mungkin sekian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.